Selamat datang di Dadi Jidat, and this is my friend horror story. Halo, selamat datang teman-teman, selamat datang di cerita horor lagi. Jadi bagi kalian yang memang suka dengan cerita-cerita horor, kalian bisa matikan lampu, kalian bisa duduk dengan tenang, bisa berselimut ya, untuk menceritakan cerita horor yang sudah datang lagi dari Jin Kura-Kura yang ada di Discord sekarang. Ya. Dan Jin Kura-Kura bilang bahwa ada beberapa cerita yang bisa diceritakan. Kalau gitu kita mulai aja. Gimana bro? Gimana cerita dari yang lo mau bawakan hari ini? Oke bang, jadi ceritanya ini tentang gua dulu apa ya, bisa dibilang bukan ospek sih bang. Kalau ospek kan di kampus ya. Ini tuh kayak latihan ke pendidikan gitulah istilahnya, kayak kampus kayak ya. SKPD gitu ya, kayak semacam gitu. Iya, tapi setiap mahasiswa baru itu harus ikut gitu bang. Oke. Nah, jadi kampus gua itu kan bisa dibilang titlenya kampus militer lah, ada militernya gitu, rasa-rasa militer gitu. Tapi bukan kampus punyanya tentara, bukan gitu. Tapi ada bau-bau gitu. Jadi sedikit banyak itu ketika pelatihan itu mengandung itu sedikit-sedikit gitu. Ada bumbu-bumbunya gitu. Nah, waktu itu kejadiannya di kota Mojokerto waktu itu, di daerah Delundung, deket Trawas Pacat situlah. Jadi kalau viewer tahu mungkin daerah situ. Nah, jadi di situ tuh kita ngecamp bang. Oke. Ngecamp selama 3 hari, 2 malam 3 hari. Jadi di situ itu, campnya 1, 2, 3, ada 3, 2 untuk cowok, 1 untuk cewek, terus 1 lagi untuk panitia. Oke. Nah itu yang di main base bang ya, itu yang di main base lah. Di luar base-nya itu yang kan dibatasi pakai tali rafia gitu bang. Nah di luar itu ada camp-camp lagi untuk kayak tamu, kayak dosen, kayak gitu-gitu bang. Nah itu terus agak jauh dikit itu kayak ada warung jual ya, warung kecil lah gitu, tapi nggak terlalu besar. Nah jadi bagi panitia juga bisa makan di situ beberapa. Nah, kejadiannya itu di malam pertama itu pasti ada jurit malam, Bang. Iya, pasti. Selalu. Entah kenapa itu selalu ada ya. Dan ini masalahnya, Bang, karena itu kan tempat umum, Bang. Kita tuh kecampur sama kampus lain dan sekolah lain, Bang. Oh, dan tempatnya juga luasnya wilayahnya luas ya. Iya, kalau lu mau googling di Tretes sama Trawas tuh bang, ya daerah-daerah situ bang. Jadi itu kan hutan open forest lah. Oke. Jadi jungle lah ibaratnya, karena hutannya lebat banget. Jadi bisa dibilang gitu. Tapi di situ kita kan masih di daerah luar-luarnya gitu bang. Jadi nggak ada kayak hewan-hewan buas itu, syukur nggak ada. Tapi kalau udah masuk ke dalam tuh pasti agak ada gitu. Nah kita tuh rutenya itu campur sama ada 2 sekolah swasta juga di waktu itu. Jadi kita tuh start jam setengah 10. Oke. Setengah 10 malam. Nah gua itu tim ketiga. Gua tim ketiga. Nah di situ karena jurusan gua itu jurusan IT bang di kampus itu. Jadi setiap jurusan itu punya ID yang beda-beda bang untuk petunjuk jalan tuh bang. Oke. Nah kebetulan tim jurusan gua itu ID-nya tuh pakai DVD bekas. Jadi DVD bekas tuh ditempel-tempel di pohon gitu. Jadi diikat pakai tali gitu. Nah itu sebagai jalan. Jalan untuk kita ke pos-pos yang selanjutnya gitu loh bang. Nah kan kita mulai bang start gitu. Dan gua waktu itu kebetulan sebagai leader dari kelompok kita itu bang. Oke. Nah kita kan bagi tugas tuh bang. Satu kelompok itu ada sekitar 6 orang. Nah itu ada yang bagi. Jadi lakinya tuh 4, ceweknya 2. Nah yang di depan, ada yang di depan bawa center. Terus gue itu ke bagian yang di belakang bang. Jadi jaga yang di belakang. Di tengah itu cewek-cewek sama cowok gitu. Nah kita itu dikasih yang namanya tali sama tongkat pramuka itu loh bang, yang panjang tuh bang. Gue sebenarnya nggak tahu itu fungsinya apa dikasih itu. Jadi sama tim ya udahlah bawa aja lah, siapa tahu nanti berguna gitu. Jadi gue dikasih tongkat sama dikasih tali rafia itu tiap grup. Nah sama minum lah. Nah begitu pos pertama itu
udah langsung dibikin jerit-jerit si perempuan ini bang. Karena ada dari sekolah lain sih sebenarnya. Dari sekolah lain ada yang nyamar jadi poci. Dia sembunyi di belakang pohon pisang itu loh bang. Dan dia jump scare. Jadi depan itu kaget, dia ikut kaget juga. Wah gitu langsung kayak ya histeris gitulah. Biasa lah bang. Tapi itu gue udah bisa memperkirakan kalau itu di situ pasti ada yang nyamar. Kebetulan itu nyamar kelihatan bang, karena nampak kaki itu nampak di tanah gitu loh bang. Iya. Nah itu tuh kelihatan kan bang. Nah setelah itu pos pertama, terus kita ditanya-tanyain, dikasih kuis dan sebagainya gitu. Nah terus jalan pos kedua juga gitu sama. Nah sampai pos 3 ini mulai aneh bang. Gimana? Nah ketika kita cari DVD yang bekas tadi loh bang, itu nggak nemu bang. Padahal jalurnya lo udah ikutin ya? Udah ikutin. Usut kampretnya tim sebelumnya itu DVD diambil ternyata bang, supaya tim-tim selanjutnya itu nggak bisa ngalahin bang. Oke, I see. Karena itu grand prize-nya kalau menang itu bisa makan duluan bang. Kan makannya itu kan ganti-gantian gitu loh bang. Nah jadi mereka tuh ini gimana caranya supaya tim lain nggak menang gitu. Itu DVD diambil bang, disembunyiin gitu. Oke. Akhirnya kan kita tersesat tuh bang. Tersesat agak jauh. Nah di situ tuh kita mulai bingung dan mulai gak jelas arahnya, kayak ibaratnya tersesat semakin jauh. Oke. Nah di situ lo bisa gambarin nggak? Maksudnya ketika kan lo nyebut nih hutan ya. Iya. Open forest gitu. Maksud gue situasi ketika malam itu kan lo cuma bawa senter. Ketika lo nyasar itu situasi hutannya sendiri, apakah memang benar-benar gelap gitu atau bagaimana gitu? Jadi waktu kita nyampe di pos ketiga itu, setelah pos ketiga itu sekitar jam 12:30 kan bang. Itu gelap gulita, tapi hutannya itu kan ada treknya gitu loh bang, bukan semak-semak yang yang nggak bisa dilalui sama jalan atau sama orang gitu loh bang. Tapi masih bisa. Jadi hutannya tuh kayak hutan wisata gitu, yang masih daerah hutan wisata gitu, belum sampai yang jungle, yang hutan rimba itu belum sampai ke sana. Nah ketika kita nyasar, kita sudah kehilangan jalan setapak bang. Nah kita nyasar, kita kehilangan jalan setapak. Nah di satu tempat itu banyak ini bang, rumput yang tinggi-tinggi itu loh bang, rumput gajah itu loh bang. Rumput gajah tapi yang udah tinggi-tinggi ini. Tinggi kan kita ini nggak mungkin deh kita sampai ke sini spotnya gitu. Betul. Si ceweknya udah mulai gemeteran tuh, udah mulai ya gimana gitulah, itu kayak panik gitu. Nah di sekitar ya mungkin berapa ya, 50 meter 100 meter gitu bang, itu kayak ada cahaya gitu loh bang, dari jauhan gitu loh bang. Tapi kita nggak tahu itu cahaya apa. Entah itu cahaya senter kah, cahaya lampu apa kah. Jadi cuman cahaya putih gitu doang bang, tapi dari jauhan gitu. Nah kita kan udah hopeless nih, setim nih, gimana nih, kita nggak bawa handphone, nggak bawa alat komunikasi apapun, pos-pos juga jauh. Nah ya udah kita gambling bang, akhirnya kita ke arah cahaya itu berasal. Nah kita cahaya itu berasal sekitarkannya 100 meteran gitu. Nah begitu kita udah sampai, cahaya itu perlahan tuh redup. Berarti kita sampai itu cahaya redup hilang gitu bang. Nah pas kita senter, pas gua nyenter itu ada batu bang, kayak panjang gitu loh bang. Jadi ada batu yang agak panjang sekitar ya mungkin 2 meter 3 meter lah. Gede batunya. Gede bang, batu warna putih gitu. Jadi kayak panjang gitu. Tapi gue nggak bisa mastiin ya bang, itu apakah itu batu atau itu tempat kuburan, itu gue nggak bisa mastiin karena itu gelap banget gitu. Dan kita kagetnya bang ya, itu ada poci bang, bangun bang dari situ bang. Maksudnya bangun tuh gimana maksudnya? Dia dari posisi tidur itu ke posisi duduk. Oh di atas batu itu? Di sampingnya. Di samping. Jadi dia ketutup kan, kalau dari jauh itu kan nggak kelihatan bang, ketutupan batu. Pas kita udah deket, dia kayak bangun gitu loh bang. Oke. Dan kondisi pocinya itu kan
kan mereka pada lari tuh bang. Mereka pada lari teman-teman. Gua yang terakhir, gua yang sempat lihat apa namanya lebih detail gitu loh bang. Oke. Wajahnya itu nggak kelihatan, jadi ketutup. Tapi kondisi itunya bentuknya tuh kayak berlumuran darah gitu loh bang. Wah. Berwarna merah gitu. Jadi apa ya, gimana ya? Bisa dibilang mengenaskan gitu loh. Ada bersimbah darah. Ada bercak-bercak juga lah gitu ya. Bercak darah gitu loh di apa di tubuhnya gitu loh. Nah itu kita langsung lari dah. Itu pas kita lari itu sampingnya itu ada sungai. Oke. Ada sungai, ada batu gede gitu. Terus habis itu ternyata itu dari kejauhan itu ada sosok gede hitam. Itu apa lari-lari gitu loh bang, di atas air. Di sungai itu. Di sungai itu. Oke. Lari-lari di atas air dan kita si teman-teman gue itu langsung jerit histeris tambah histeris lagi. Wah ini apa gitu. Lari sekitar ya ada mungkin 15 menitan gitu baru ketemu pos dari kampus lain bang. Oh bukan pos lu ya, tapi pos kampus lain. Bukan pos kampus lain. Kita di situ kita minta tolong kita karena ada satu temen gue itu yang hampir pingsan gitu loh bang. Udah gak kuat, udah ya itu perempuan gitu. Dan kita udah bingung ini. Nah kita minta bantuan terus gini. Nah akhirnya kita ninggal temen gue itu di situ. Di kampus, di pos itu tuh. Iya, karena kita kan harus tetap lanjutin gamenya ini kan bang. Oh, lu masih tetap lanjutin dan temen lo yang agak udah terlalu lemah, lu tinggalin aja di situ. Itu iya, kita percayain. Jadi ada kan di situ kita ninggal 2 temen, jadi 1 cowok sama 1 yang ceweknya ini. Jadi untuk jaga si temen gua ini gitu bang. Jadi kita tinggal bertiga cowok lanjutin gamenya ini bang. Oke. Nah itu kita lanjut nih bang, lanjut. Nah agak sekitar berapa ya, mungkin 200 meteran gitu ada pohon kayak bukan apa ya bang, pohon pinus mungkin bang ya. Oh, pohon yang tinggi agak pohon agak tinggi tapi kecil batangnya. Ya itu tapi nah di situ kita dengar suara ketawa perempuan. I see. Ketawa perempuan gitu, ketawanya kayak ketawa yang apa ya, kayak melengking gitu loh bang. Suaranya tinggi gitu ya? Suara tinggi gitu, kayak ketawa gitu. Nah itu terus teman-teman gue yang depan itu nggak berani noleh gitu. Suaranya dekat apa jauh? Suaranya ya mungkin agak deketan lah. Mungkin kayak mungkin kayak jarak 50 meteran lah gitu lah. Oke, terus? Karena suaranya itu dari atas bang. Suaranya kan dari atas. Nah itu teman-teman gue itu nggak berani nengok. Gue ngarahin senter ke atas bang. Oh, iseng ya? Iseng kan gue kepo bang. Iya. Gitu ada kayak mbak-mbak lagi duduk gitu loh bang di pohon gitu loh bang. Oke. Jadi mbak-mbak duduk, jadi rambutnya itu ketutupan nutupi wajah sama apa baju depannya itu, tapi dia sambil duduk gitu. Terus pas jadi gue kan ngarahin senternya gue arahin dia hilang. Tapi sekelibat sempat lo lihat gitu? Sempat lihat ya, sekitar 1-2 detikan tuh terlihat gitu. Oke. Gue lari sama temen gue sampai di pos berikutnya. Nah pos berikutnya ini apa namanya, kita udah tahu itu ada pos ya bang, tapi kita belum sampai di situ. Ada teriakan. Ada teriakan, oh gitu. Jadi kayak ada keributan gitu. Ternyata ada salah satu teman kampus itu kesurupan di situ bang. Oke, di daerah jalan yang menuju pos itu ya? Iya, karena kita udah deket itu kedengaran gitu. Dan kita gak di stop, gak boleh lanjut. Jadi sebelum pos itu ada kayak pembimbingnya gitu loh bang, pembimbing jalan gitu. Nah kita sebelum itu di stop dulu karena di situ tuh di pos yang itu tuh ada yang kesurupan katanya. Oke, terus? Jadi biar kita nggak ketularan mungkin dalam tanda kutip ya bang ya. Jadi kita di stop dan nunggu sekitar setengah jam mungkin bang, ada bang. Setengah jam baru itu diberesin, kita lanjut lagi. Nah sebelum pos yang terakhir, kita kan udah hampir subuh tuh bang di situ bang. Udah di 9:30 ya? Iya bang. Berarti jaraknya ini jauh banget nih bro.
Oh jauh bang, itu jadi kan apa ya? Karena kita kan di pos-pos itu kan berhenti dulu bang. Kita kan ada aktivitas. Ada aktivitasnya dulu di setiap pos, Betul. Jadi ada kuisnya, ada gamesnya gitu. Tapi itu yang bikin lama sebenarnya di situ. Selain perjalanan gitu bang. Nah di pos terakhir itu apa namanya, kita kan jalan lurus ya, tinggal turunan aja gitu bang. Nah tinggal turunan aja, terus gitu kayak ada suara itu loh bang, batu dilempar gitu loh bang. Oh, kayak batu kerikil dilempar gitu. Iya gitu, gitu. Nah awalnya itu yang denger tuh cuman gua. Teman gua itu nggak percaya. Ini suara apa? Enggak, lu ngigo aja, lu udah capek gitu. Karena kan udah jalan jauh gitu loh bang. Mungkin teman gue itu ngira gue tuh udah kayak udah capek gitu lah, halusinasi gitu. Tapi kita jalan lagi nih, lanjut. Suara batu lagi, cerus gitu. Nah, gue itu sebenarnya takutnya bukan hantu bang, tapi hewan melata kayak ular kayak gitu loh bang. Iya betul. Nah, gue takutnya malah ke situ. Jadi gue sama teman gue itu jalannya itu lebih dipelanin lagi gitu. Takutnya itu mengganggu hewan-hewan yang lagi istirahat di situ gitu. Lebih pelan-pelan supaya nggak agresif kelihatannya. Betul gitu. Jadi itu. Nah, singkat kata, itu tuh di situ ada kayak beberapa pohon gitu, Bang. Pohon itu gerak-gerak gitu. Padahal nggak ada angin, Bang. Pohonnya itu gerak-gerak gitu. Pohonnya kan lumayan gede bang, bukan semacam apa ya, pohon nangka gitulah, kayak sebesar itu. Tapi kayaknya itu bukan pohon nangka. Jadi itu gerak-gerak gitu, dan yang atas gitu. Padahal nggak ada angin bang. Oh terus? Yang gerak itu cuman satu pohon itu tok. Yang lain tuh nggak ada yang gerak sama sekali ya? Nggak ada yang gerak. Jadi itu gerak-gerak gitu. Nah, teman gue ngarahin senter ke sana, set gitu. Pas ngarahin senter, set ada sosok hitam yang gede yang tadi yang kita lihat dari lari-lari di sungai tadi itu berdiri di situ bang. Oke, segede berdiri apa bro? Maksudnya bentuknya gitu maksudnya? Itu bentuknya dia tuh kayak hitam berbulu gitu bang, berbulu hitam gitu, terus matanya merah, terus mulutnya tuh kayak penuh taring gitu loh bang. Oke, tingginya mungkin ada 2,5 meter mungkin bang, mungkin ya. Jadi hampir 3 meteran lah segitulah. Itu kayak dorongin ini loh. Jadi kayak orang lu berdiri gini bang ya, terus lu nyenderin pohon gitu loh bang, sambil dorong pohon gitu loh. Iya. Nah gitu loh. Jadi kayak gitu itu. Tapi sembari ngelihat ke arah lu? Sambil melihat ke arah kita bertiga bang, kami bertiga. Oke. Nah itu gua, jadi kan awalnya kan jalan tinggal lurus aja itu bang. Kita potong kompas bang, ke kanan gitu. Untuk menghindari. Karena kalau misalkan lo jalan lurus, kenapa emang? Mendekati dia? Iya mendekati dia bang. I see. Kita lari ke arah, ya nyerong ke kanan gitu, lari. Terus udah kita merasa udah agak pede deh bang. Ya kita itu. Gantian si cewek tadi yang si duduk tadi yang di atas pohon itu gantian yang nyamperin bang. Oh datang lagi? Jadi kita tuh kayak seolah-olah tuh gantian gitu loh bang. Di pranknya itu digantian dari tiga makhluk ini lah. Oke terus? Nah terus habis itu apa yang dilakukan nih pas disamperin yang ini nih? Gue sama teman-teman gue itu langsung kayak baca doa yang semua doa disebut kayaknya bang. Dia enggak, maksud dia posisinya di mana gitu, nyamperin lo tuh? Dia tuh, jadi kita kan jalan bang ya, jadi kita kan harusnya kan ngikuti jalan setapak itu ya bang. Nah jalan setapak, setelah itu kita kan nyerong ke kanan yang lebih banyak pohonnya gitu. Nah gitu dia itu apa namanya, duduk tapi di dahan yang lebih rendah gitu loh bang. Waduh. Jadi lebih kelihatan kita gitu, gitu. Jadi pas kita masuk center kita, dia tuh kelihatan duduk di situ gitu. Oke. Jadi duduk di situ dan kita sudah kayak kepepet gitu bang. Wah itu kita mundur kena si yang satunya, terus kita kesini. Nah itu kita bingung, ya udah kita apa namanya berdoa, ya wis semua doa disebut gitu lah bang istilahnya. Nah akhirnya gue sama temen gue lari sekencang-kencangnya bang,
sampai pos terakhir. Karena pada saat posisi lo mau jalan lurus, lo akan ngelewati pohon itu. Betul. Jadi gue tuh Berada di kayak posisi mana dari jalan lo gitu? apanya ini bang? Pohon yang tempat dia duduk gitu. Jadi dia itu ada di sebelah kanan, sebelah kanannya itu. Jadi ada kayak pohon tinggi gitu. Dia di dahan yang paling rendah lah. Jadi benar-benar bersebelahan sama jalannya gitu ya? Betul. Nah, enggak bang, itu bukan jalan bang. Itu kayak kita di pohon-pohon gitu loh bang. Oh jalan setapak. Oh iya. Kita kan tadi udah nggak lewat jalan setapak yang harusnya kita lewati itu bang. Oh I see, betul. Jadi di situ dia ada di situ ya? Betul. Jadi dia ada di situ, terus kita kita saling kayak pegangan baju gitu loh bang, lari bareng-bareng gitu loh bang, lari bareng-bareng terus sampai hampir nyampe ke pos kita jatuh bareng-bareng gitu karena saking terburu-burunya gitu. Nggak, pada saat lagi lo lari itu berarti lo lewatin dong? Iya, tapi gue sambil kayak separuh merem gitu loh bang. Oh, oke, yang penting udah ngebut aja deh gitu ya? Iya wis, kita bodo amat lah gitu, udah pasrah gitu lah bang. Oke. Karena kita udah merasa nggak ada jalan lain gitu loh. Iya. Sedangkan ini sudah menuju pos terakhir nih gitu loh. Betul. Ya wis, ini mungkin harapan satu-satunya gitu mungkin, wis gitu ya. Jadi sampai pos terakhir itu udah mau subuh bang. Jadi udah agak terang lah gitu lah. Jadi udah agak terang, terus kita ke pos, kita lanjutin gamesnya, terus kita balik. Itu udah udah nggak diganggu lagi gitu. Setelah kita numpang sholat subuh di pos itu. Oke. Nah, gue ada beberapa pertanyaan ya, karena ini pasti pas di pos terakhir lu nyampe udah dong posisi aman gitu kan? Aman. Karena kita baliknya sama panitia. Yang betul. Nah, gue ada beberapa pertanyaan tuh kayak pertama, apakah pada saat lagi lo menjalani dan akhirnya lo dapet di pos-pos tertentu, lo nggak bilang sama pembimbing lo bahwa ini ada ini lo, gue dari tadi di jalan digangguin ini lo gitu lo. Lo menceritakan nggak ke para panitia atau kakak-kakak senior lo gitu? Gue ceritain, tapi mereka tuh kayak kayak nggak percaya gitu loh bang. Dan beberapa itu kayak diem dicuekin gitu loh bang kita itu. Oh, malah jadi kita dicuekin aja gitu? Iya, kita dianggapnya kita itu kayak halusinasi karena capek malam-malam harus jalan jauh kayak gitu bang. Oke, tapi kan buktinya ada orang yang kesurupan kan akhirnya kan ya. Nah, pada saat di posisi pos yang lo bilang harus nunggu setengah jam itu, pada saat lagi lo datang ke pos mereka, lo ceritain nggak ini? Maksud gue kalau gue di posisi lo, gue akan bilang sama senior gue bilang gue nggak mau ngelanjutin, nggak bener nih jurit. Logiknya gitu. Kalau gue gitu. Yeah. Nah, lo tidak melakukan maksudnya tidak nggak ada ngomong atau meminta sesuatu gitu kepada senior lo gitu. Jadi waktu itu tuh kita tuh bang? Karena gini, kita mikirnya ini tuh kayak hanya skenario gitu loh bang. Awal-awal mungkin jangan-jangan nih emang buat gitu ya. Iya, karena kan memang kan ada beberapa bumbu-bumbu yang kayak gitu loh bang. Iya, betul. Jadi kita juga nggak berpikir untuk give up aja gitu, karena ini pasti skenario gitu, mikirnya gitu aja sebenarnya. Nah, lu tahu dari mana akhirnya bahwa itu bukan skenario gitu? Jadi waktu itu kan paginya bang ya, kita habis mandi gitu. Gua iseng nanyain ke kampus sebelah yang juga ikutan gitu loh bang. Oke. Kan itu kan ada 3 kampus tuh bang, termasuk kampus gue itu bang, yang ke situ itu. Dan gue itu iseng nanya gitu, di semalam itu ada jurit malam nggak gitu. Nah, salah satu kampus ini itu bilang ada gitu. Dan dia kebetulan setelah jurit malam itu dia tanya ke beberapa panitia, mana yang benar-benar jadi-jadian, mana yang jadi-jadian, mana yang bukan, yang panitia gitu loh, yang nyamar gitu loh bang. Jadi yang di pohon pisang yang pertama itu bukan, itu orang, benar, itu di make upin. Terus di pos kedua itu ada kayak orang kayak nyamar jadi genderu pakai kolor doang, itu orang juga. Jadi bukan. Tapi yang hitam, yang poci bangun dari tidur, sama yang perempuan duduk-duduk di pohon itu nggak ada kata dia. Oh.
Jadi memang Jadi- pas pagi lo cari tahu juga siapa bentuk-bentuk apa aja yang memang ditaruh oleh para senior untuk nakut-nakutin. Betul Bang. Jadi, kita kan pengen make sure kan Bang, wah ini benar nggak ini kayak gini gitu. Jadi Itu adalah cerita hari pertama ya. Dan si Jin Kura-Kura bilang bahwa cerita ini berlanjut terus ke hari-hari berikutnya ya. iya, ini hari keduanya belum Bang. Belum ya. Hari keduanya. Yang ada hari keduanya akan kita lanjutkan ke video yang berikut ini.